Lu ganteng, setengah masalah hidup lu selesai. Jujur, kadang gue setuju dan kadang juga gue gak setuju sama kalimat ini. Tapi kalau ngelihat kasus-kasus yang akan kita bahas, mungkin kalimat yang barusan memang gak salah juga sih. Tapi ingat, di sini kita nggak bahas siapa yang salah dan siapa yang benar ya guys. Gue juga nggak mempermasalahkan orang yang emang good looking dapat privilege lebih atau gimana. Karena menurut pendapat pribadi gue, itu sih hal yang wajar ya. Gue cuma mau bahas, kok bisa sih orang yang udah jelas-jelas salah, bahkan sampai ngilangin nyawa orang lain, tapi cuma karena dia good looking, sampai dibela mati-matian tanpa ngeliat perasaan dari sisi keluarga si korban. Contohnya kayak kasus Ted Bundy, seorang serial killer yang tercatat udah bunuh 36 wanita, tapi saat ditangkap dan disidang, malah tuh ruangan sidang dipenuhi sama wanita-wanita yang malah dukung Ted Bundy dan mengolok-ngolok keluarga si korban. Ted Bundy lahir pada 24 November 1946 di Burlington dengan nama asli Theodore Robert Coyle. Masa kecil Ted ini bisa dibilang sedikit rumit karena semasa kecil ayah dari Ted tuh sama sekali nggak diketahui. Bahkan ibunya sendiri cuma bilang kalau dia ketemu sama seorang veteran perang yang bernama Jack Warrington. Dan pada saat dia hamil, si Jack ini pergi meninggalkan dirinya. Make your bed real neat, remember to stand up straight, and always answer every question with yes. Untuk menutupi stigma sosial mengenai kelahirannya, seluruh keluarga, teman, dan bahkan Ted sendiri diberitahu bahwa kakek dan neneknya merupakan orang tua kandungnya dan ibu kandungnya merupakan kakaknya. Ted sendiri baru mengetahui pada tahun 1969 bahwa orang tua yang selama ini membesarkannya tuh bukan orang tua kandungnya. Ted yang sejak kecil dirawat oleh kakek dan neneknya tersebut, sedari kecil emang udah nunjukin perilaku yang cukup aneh. Contohnya, pada saat Julia, adik perempuan dari ibu Ted sedang tidur, dia mendapati bahwa dirinya dikelilingi oleh pisau dapur, dan Ted berdiri di sampingnya sambil tersenyum. I can hear its voice. Gimana, serem banget gak sih kalau lu jadi si Julia ini? Gimana coba perasaan lu kalau lu lagi tidur siang, pas lu bangun lu dikelilingi sama pisau dapur dan ada orang yang senyum-senyum di samping lu. Dalam kisah dokumentarinya, Ted bercerita bahwa dia pernah menjelajahi daerah sekitar hanya untuk mencari gambar-gambar wanita telanjang, dan dia sangat menyukai majalah detektif, novel kriminal, dan film dokumentari kriminal yang melibatkan kekerasan seksual. Jadi bisa lu simpulin sendiri kan bagaimana sifat Ted Bundy? Meskipun begitu, Ted Bundy sendiri bisa dibilang merupakan orang yang cerdas karena dia berhasil meraih gelar sarjana psikologi di Universitas Washington dan gelar pasca sarjana di bidang hukum. Class, a very select class. You face the future with your heads held high. Pada tanggal 4 Januari 1974, Ted Bundy memulai aksi kriminalnya. Memasuki sebuah apartemen bawah tanah, Ted mengikuti seorang wanita yang bernama Karen Spark. Yang pada saat itu, Karen masih berusia 18 tahun. Dimana pada saat Karen pulang ke apartemen, Ted memukulnya dengan menggunakan sebuah batang logam. Kemudian Ted melakukan pelecehan kepada Karen dengan menggunakan batang logam yang sama dengan yang dia gunakan untuk memukul Karen. Hingga hal tersebut menyebabkan luka dalam pada organ intimnya yang membuat Karen akhirnya tidak sadarkan diri dan harus dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Meskipun pada akhirnya Karen selamat, sayangnya dia harus menderita cacat fisik cuma gara-gara manusia bejat satu itu. Nggak berhenti sampai di situ, pada dini hari tanggal 1 Februari, Ted kembali melakukan aksinya kepada seorang sarjana Universitas Washington bernama Linda Ann Haley, di mana Ted Bundy memukuli Linda hingga pingsan, membawanya ke jalan terpencil di kaki Gunung Tyler, melecehkan dan membunuhnya. Yang mana pada tahun itu tuh, selama 6 bulan berturut-turut, satu mahasiswi akan hilang setiap bulannya.
Dan selama periode ini, Ted Bundy bekerja di Olympia sebagai asisten direktur Komisi Penasihat Pencegahan Kejahatan di Seattle, di mana dia bekerja untuk menulis pamflet untuk para wanita mengenai pencegahan pelecehan seksual. Lu bayangin, orang yang melakukan pelecehan seksual dan pembunuhan menulis pamflet untuk mencegah kejahatannya sendiri. Kurang gila apa lagi kan ini orang? Setelah penyerangan terhadap Karen dan hilangnya 6 wanita secara misterius, laporan mengenai kejadian tersebut pun akhirnya tersebar ke seluruh Washington dan Oregon. In Tennessee, 20-year-old Maury Martinez disappeared last summer. Hingga warga setempat, terutama wanita muda, takut untuk keluar dari rumah. Dan tekanan terhadap lembaga penegak hukum untuk menangkap sang pelaku meningkat pesat. Tapi karena bukti yang didapatkan masih sangat sedikit, polisi masih kesulitan untuk menentukan identitas dari sang pelaku. Nah untungnya, di sini polisi masih mendapatkan sedikit informasi nih mengenai sang pelaku, di mana diketahui bahwa para korban memiliki beberapa kesamaan, yaitu semua korban menghilang pada malam hari dengan waktu sekitar ujian tengah semester atau di akhir semester. Dan di TKP sering terlihat ada seorang pria yang mengenakan gips atau selempang dengan mengendarai sebuah Volkswagen Beetle berwarna coklat. Namun kejahatan Ted Bundy gak berhenti sampai di sana, karena hal yang paling menggemparkan dari semuanya itu terjadi pada 14 Juli, di mana terjadi penculikan terhadap 2 wanita di pantai yang sangat ramai. Dan yang lebih gilanya lagi, kejadian ini terjadi di siang bolong. Ahora sí que te voy a dar esa vuelta a mi coche. Ya benar, seperti yang lu pikirkan. Sekarang Ted udah gak lagi peduli tuh mau siang kek, malam kek, mau rame atau enggak. Selama dia mau, dia bakal lakuin apa yang dia suka. Dan di sini, akhirnya polisi mendapat kesaksian yang lebih lengkap dan jelas mengenai sang pelaku, di mana ada 5 saksi wanita yang menggambarkan bahwa ada seorang pria muda yang menarik dengan menggunakan pakaian tenis putih yang berbicara dengan aksen ringan. She did! She did it! She's the one you want! Alright, I was just sitting at home watching cartoons. Jadi kan ada 5 orang wanita lagi di pantai nih. Nah terus si Ted tuh datang ke mereka dan meminta bantuan untuk menurunkan perahu layar dari mobil Volkswagen Beetle miliknya. Nah 4 orang dari mereka tuh menolak, tapi ada 1 orang wanita yang mau diajak pergi oleh Ted. Pergilah kan tuh mereka ke tempat mobil Ted diparkir. Namun sesampainya di sana, wanita tadi nggak ngeliat tuh ada perahu layar di mobil yang dimaksud. Melihat ada sesuatu yang mencurigakan, ditambah di daerah tersebut udah terjadi banyak kasus pelecehan dan pembunuhan terhadap wanita. Wanita tersebut pun yang merasa ada yang aneh, langsung melarikan diri dari tempat kejadian. Polisi yang akhirnya memiliki penjelasan lebih rinci mengenai sang pelaku dan mobilnya, mulai tuh memasang selebaran dan sketsa komposit di seluruh kota. Dan sebenarnya Ted Bundy sendiri udah pernah dicurigai sebagai sang pelaku, karena Clever Rule, seorang karyawan desk dan seorang profesor psikologi Universitas Washington, mengenali profil sketsa dan mobil tersebut. Kemudian melaporkan Ted Bundy sebagai kemungkinan sang tersangka. Tapi karena para detektif mendapat hingga 200 informasi per hari mengenai sang pelaku, pastinya mereka nggak percaya bahwa seorang mahasiswa hukum yang bersih tanpa catatan kriminal sama sekali merupakan pelaku dari kasus ini. Dan karena polisi belum bisa menangkap sang pelaku, kejadian-kejadian serupa pun terus berlanjut dengan korban-korban yang gua nggak perlu sebutin lagi ya kondisinya kayak gimana. I had 5 skull fractures and multiple contusions in my head. Hingga akhirnya pada 16 Agustus 1975, Ted Bundy berhasil ditangkap untuk yang pertama kalinya. Di mana pada saat Ted sedang menjelajahi area pemukiman, terdapat polisi yang sedang berpatroli dengan mobilnya.
Ted Bundy yang melihat mobil patroli polisi tersebut panik dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Singkat cerita, polisi akhirnya berhasil menangkap Ted dan di mobilnya ditemukan barang-barang seperti topeng ski, linggis, borgol, kantong sampah, dan barang-barang lainnya yang awalnya diduga sebagai alat perampokan. Have you ever been to the town of Murray? Namun karena bukti yang tidak cukup, akhirnya Ted Bundy dibebaskan. Tapi karena polisi ingat tentang ciri-ciri pelaku pembunuhan berantai yang memiliki penampilan menarik dan menggunakan mobil Volkswagen Beetle berwarna coklat, akhirnya polisi memutuskan untuk memasukkan Ted Bundy ke daftar pengawasan polisi yang akan diawasi selama 24 jam. Any of these suspects? Number 7. Dan sebenarnya cerita penangkapan Ted Bundy sampai akhirnya ditetapkan sebagai tersangka ini sangat panjang. Tapi kira-kira alur utamanya seperti ini. Jadi saat Ted sedang beraksi, salah satu korban yang bernama Carol Darons sedang beruntung dapat melarikan diri dari Ted Bundy. Kemudian Carol melaporkan Ted ke polisi. Ted pun akhirnya ditangkap. Namun pada Desember 1977, Ted berhasil kabur. Hingga akhirnya pada 14 Januari 1978, dia kembali melakukan kejahatan dengan mendobrak masuk ke sebuah rumah persaudaraan wanita yang gue juga kurang paham ya, rumah persaudaraan wanita itu apa. Daripada gue so tahu dan tiba-tiba salah kan. Jadi silakan cari sendiri di Google. Kembali ke topik, jadi di rumah persaudaraan tersebut terdapat 4 orang wanita yang mana Ted berhasil membunuh 2 orang diantaranya. Dan gak berhenti sampai di situ, aksi Ted ini pun semakin sadis di bulan berikutnya. Di mana si Ted ini bahkan mulai menculik dan membunuh seorang gadis yang masih berusia 12 tahun. Namun aksi keji Ted ini akhirnya harus terhenti karena Ted Bundy akhirnya berhasil ditangkap di tahun yang sama. Kemudian dia pun dieksekusi mati dengan kursi listrik pada tahun 1989. Nah, masalah yang sebenarnya tuh terjadi di sini. Jadi kan Ted Bundy ini menjalani persidangan tuh, dan persidangan itu disiarkan di TV. Karena disiarkan di TV dan kasus ini merupakan kasus yang besar, banyak deh tuh cewek-cewek yang nonton. Today a judge refused to let Bundy travel, saying that, quote, it seems to be in the best interest. Yang gilanya cuma karena cara bicara dan wajah dari Ted Bundy, banyak dah tuh dari cewek-cewek itu yang mulai ngerasa kalau Ted Bundy ini tuh sebenarnya nggak bersalah. Dan lu tahu apa yang lebih gak masuk akal lagi di kepala gua? Nah jadi nih cewek-cewek absurd, gak jelas, dan jamet ini secara bersamaan janjian tuh buat datang ke persidangan dengan pakai pakaian yang sama dengan pakaian yang dipakai si korban. Lu bisa bayangin gak sih perasaan keluarga si korban? Gini deh, misal lu punya anak cewek. Nah anak lu ini dilecehin dan dibunuh dengan kejam. Terus pas di persidangan, lu malah ngeliat banyak orang yang dukung si pelaku dengan mengolok-ngolok anak lu dengan menggunakan pakaian yang sama dengan yang dipakai anak lu untuk yang terakhir kalinya. Selanjutnya ada kasus Cameron Herring. Nah kalau kasus ini, jujur walaupun dia salah, nih orang bukan kayak Ted Bundy yang emang sengaja ngelakuin kejahatan. Cuma yang aneh tuh pendukungnya yang menurut gua udah sangat-sangat keterlaluan. Contoh satu deh, yang pendukung atau fans-fansnya ini bilang yang menurut gua itu tuh udah gak ada empati, gak ada otak juga kayaknya. Jadi kan kasus dari Cameron Herring ini, dia nabrak seorang bayi dan ibunya hingga tewas. Lalu dijadiin tersangka kan tuh si Cameron Herring. Nah kasusnya tersebar dah nih ke media sosial. Dan karena nih orang ganteng, mulai deh tuh cegil-cegil berulah. You ain't my daddy, and you ain't paying none of my bills. Jadi waktu sidang masih berjalan, fans-fansnya Cameron ini bilang ke suami dari si korban kayak gini. Yalah tinggal nikah lagi doang, terus bikin anak lagi kan gampang. Kasian loh Cameron Herring, masih muda, masa depannya masih panjang. Lu bayangin dah tuh, gue udah gak bisa berkata-kata lagi dah buat orang-orang kayak gitu. Cameron Herring lahir pada 9 September 1999 dan tinggal di Florida, Amerika Serikat.
Cameron sendiri lahir dari keluarga yang berkecukupan karena ayahnya merupakan seorang videografer dan ibunya merupakan pensiunan eksekutif asuransi. Ceritanya di umurnya yang ke-18, pada saat itu kedua orang tua Cameron membelikan hadiah mobil untuk Cameron. Lalu pada tanggal 23 Mei 2018, kejadian yang mengerikan pun terjadi, di mana Cameron Herring dan saudaranya yang bernama Tristan Herring pergi bareng nih ke gym. Di sana dia juga udah janjian sama temannya Cameron yang bernama John Barneo. Namun entah kenapa nggak tahu bosen atau mau ngetes mobil baru, si Cameron sama si John ini mutusin buat ngelakuin balapan liar. Lalu mulai deh tuh si Cameron ngegas mobilnya dengan kecepatan tinggi hingga menembus 164 km per jam. Cameron yang saat itu sedang melaju dengan kecepatan tinggi nggak bisa mengerem tepat waktu dan akhirnya menabrak mereka berdua. Yang sayangnya, Jessica dinyatakan meninggal di rumah sakit tak lama setelah kecelakaan. Sedangkan Lilia menghembuskan napas terakhirnya beberapa hari kemudian. Akhirnya pada bulan April 2021, pengadilan memutuskan untuk menjatuhi hukuman 24 tahun penjara atas tindakan dari Cameron. A state appeals court has upheld Cameron Herring's 24-year prison sentence. Karena kasus ini masih belum lama banget dan masih banyak jejak digital yang bisa kalian cari di internet, kayaknya nggak perlu gue sebutin lagi kata-kata dari fans Cameron yang menurut gue udah nggak punya empati sama sekali. Dan sekali lagi gue ingetin, di sini gue nggak mempermasalahkan. Orang yang good looking punya privilege lebih. Yang jadi masalah tuh fansnya yang tindakan sama kata-katanya tuh kayak gak punya empati sama sekali. Kayak misal, lu dukung si Cameron karena menurut lu si Cameron ini gak sepenuhnya salah. Lu kan bisa tinggal ngasih semangat atau gimana gitu. Gak perlu sampai ngomong tinggal nikah lagi dan bikin anak lagi susah amat ke orang yang lagi berduka karena kehilangan anak dan istrinya.